Kenapa beliau berdua bisa menjadi pembicara narasumber di sini? Karena kaitannya erat sekali. Nah ini setelah saya pelajari, kalau Pak Menteri SDM itu menteri yang mengurusi masalah sumber daya mineral yang terkandung dalam perut bumi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah kalau Bupati Kulon Progo, Pak Asto ini dokter kandungan, jadi kaitannya sangat erat. Jadi Pak Jonan bisa sharing dengan Pak Asto, kira-kira kapan bisa mengeluarkan sumber daya mineral dari perut bumi? Berkaitan dengan HPL, hari perkiraan lahir Pak ya. ITS dari Surabaya berarti ya? Ya betul. Tapi kelahiran Magetan. Seorang insinyur juga sebenarnya. Wow, gak nyangka ya. Betul sekali. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja boleh saya minta tepuk tangannya untuk Cak Lontong. Terima kasih Pak Ignatius Jonan dan Ibu Nila Muluk. Saya lanjutkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, saya Cak Lontong, salam lemper. Tepuk tangan buat Kementerian Keuangan dan juga sinergi dari BLU yang luar biasa, sudah launching tadi, juga ada demonya. Saya bangga sekali dari belakang tadi mengikuti. Tadi ada demo telemedicine. Tapi kalau untuk kalangan TNI dan kepolisian saya kira sudah jauh-jauh hari, zaman-zaman dulu sudah mulai. Jadi kalau di TNI dan kepolisian itu ada perwira tinggi, pati. Jadi dulu sudah mereka melakukan telepati. Jadi komunikasinya itu sudah dilakukan oleh perwira tinggi sejak zaman dulu. Tepuk tangan buat saya. Ini malah siang yang luar biasa karena diundang dan saya melihat tadi kenapa kita butuh sekali sinergi dari BLU, dari semua kementerian, karena tadi hadir yang jelas ada Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Kominfo ada, ESDM ada, Kementerian Agama tadi juga hadir, Perhubungan. Saya melihat bahwa ternyata dari contoh telemedicine aja tadi sudah terlihat bagaimana sinergi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Kemudian komunikasi itu bisa terjadi karena sinergi dengan BLU dari Kementerian Kominfo yang menyediakan komunikasinya. Bila di lapangan dibutuhkan rujukan untuk rumah sakit yang lebih tinggi levelnya, dibutuhkan Menteri Perhubungan berkaitan dengan transportasi. Ada kaitannya semua. Yang saya bingung Menteri Agama. Ternyata itu perannya lebih besar karena semua usaha tadi harus diiringi dengan doa supaya berjalan dengan lancar. Itu peran Menteri Kementerian Agama itu urusan doa. Didorong dengan BLU dari Kementerian Agama. Dan itulah sinergi, makanya saya terinspirasi juga kalau selama ini istri saya beri anggaran, mungkin mulai bulan depan saya akan usahakan istri saya menjadi BLU supaya bisa mencari sumber dana sendiri dan mengelola aset-asetnya, membantu saya untuk saya kira bisa didukung Pak ya, Ibu ya. Ini sesuai dengan tekad semangat untuk sinergi BLU. Istri saya terus terang selama ini hanya menerima anggaran dari saya. Tapi dengan ini mudah-mudahan bulan depan sudah bisa berlatih menjadi BLU. Sehingga saya agak ringan untuk memberikan anggaran. Tapi saya yakin keluarga saya memang sangat taat, sangat tertib. Jadi kalau untuk urusan keuangan saya yakin tidak akan ada masalah. Karena dulu saya pranikah itu sebelum nikah ada perjanjian dengan istri mengikuti peraturan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia. Jadi saya ikuti bahwa
pembagian keuangan di keluarga saya itu uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan gambar pahlawan laki-laki untuk laki-laki, uang dengan gambar pahlawan wanita untuk wanita. Jadi pembagiannya sudah adil. Jadi sampai sekarang kalau Bapak Ibu lihat, istri saya sering bawa uang 5 ribuan aja. Tapi nggak bisa protes karena perjanjiannya memang seperti itu, mengikuti aturan yang ditetapkan oleh negara. Saya ini keluarga yang menghindari konflik karena yang namanya ekonomi itu pasti sangat sensitif. Makanya dari dulu juga penghasilan apapun pendapatan saya serahkan ke istri. Karena prinsip saya uang kalau tidak dikelola wanita itu ada kemungkinan besar dihabiskan wanita lain. Ini yang saya hindari. Karena untuk ngurusin keuangan itu paling cocok memang wanita itu lebih detail. Makanya kalau kita punya menteri keuangan seorang perempuan itu sangat luar biasa. Makanya prestasinya juga bisa kita lihat sampai sekarang ini. Tepuk tangan buat saya lagi. Bicara masalah Badan Layanan Umum sekarang juga dalam hal pekerjaan teknologi juga semakin canggih, IT juga sangat membantu. Kalau kita lihat dulu semua karyawan dimanapun itu kerja berhadapan dengan meja, dengan kertas dan sebagainya. Sekarang dimanapun bisa melakukan kerja. Seperti tadi di video kita lihat, di bandara bisa kerja. Karena kerjanya memang di bandara. Di pelabuhan bisa kerja. Yang kerjanya di pelabuhan. Dulu seperti itu, sekarang bisa. Dari orang Kementerian Keuangan mau terbang kemana di lobi bandara ruang tunggu bisa kerja karena teknologi. Itu yang saya terapkan juga. Makanya saya memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Mohon maaf, saya background saya elektro dulu. Saya lulusan satu-satunya lulusan elektro yang bergerak di jalan yang sesat. Tetapi alhamdulillah berkat kesesatan saya memberikan berkah yang luar biasa. Dan makanya kalau bicara teknologi saya sudah enggak ketinggalan lah, saya selalu update karena saya selalu mencari informasi, googling di Yahoo supaya kenapa Bapak Ibu kok ketawa? Enggak pernah googling di Yahoo? Googlingnya di mana? Di Google. Berarti kalau di Yahoo Yahing namanya ya? Enggak enak berarti. Bapak Ibu, ini informasi terbaru dari Kementerian Kominfo. Kalau googling, tirulah metode saya yang saya share ke Kominfo. Kalau mau googling tuh saya masuk ke yahoo.com dulu, baru saya ketik google.com. Itu Yahoo dan Google itu kan search engine, jadi untuk mesin pencari. Jadi lebih cepat nemunya karena apa? Google nyarinya dibantuin sama Yahoo. Kalau yang nyari lebih banyak, lebih cepat ketemu. Makanya kalau nggak percaya silahkan dicoba. Jadi masuk yahoo.com dulu, baru ketik google.com. Pasti lebih cepat menghabiskan kuota. Tapi ini luar biasa. Tadi ada dua narasumber yang hebat-hebat. Yang pertama Menteri SDM, Pak Jonan. Kemudian yang terakhir tadi Pak Bupati Kulon Progo. Loh, Bapak luar biasa, Pak. Dokter kandungan beliau ini. Saya baca biografi beliau, dokter kandungan, tapi waktu saya dengar dari belakang kok kayak bekas tukang parkir gitu. Terus. Gitu. Jadi saya lebih sering dengar kata-kata terus. Ini dokter kandungan apa tukang parkir dulu? Tapi mohon maaf, Pak. Gajinya lebih besar mana, Pak? Antara dokter dan tukang parkir, Pak. Lebih besar mana, Pak? Jangan dijawab, Pak. Jadi itu tadi. Dan kenapa beliau berdua bisa menjadi pembicara narasumber di sini? Karena kaitannya erat sekali. Nah ini, setelah saya pelajari, kalau Pak Menteri SDM itu menteri yang mengurusi masalah sumber daya mineral yang terkandung dalam perut bumi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah kalau Bupati Kulon Progo, Pak Asto ini dokter kandungan, jadi kaitannya sangat erat. Jadi Pak Jonan bisa sharing dengan Pak Asto,
Kira-kira kapan bisa mengeluarkan sumber daya mineral dari perut bumi? Berkaitan dengan HPL, hari perkiraan lahir, Pak ya. Sebagai dokter kandungan pasti menguasai. Jadi itulah narasumbernya pun di sedemikian rupa diundang oleh Pak Marwanto ini yang ada kaitannya betul Pak ya. Sudah dipikirkan masak-masak. Tepuk tangan buat Pak Marwanto yang sudah mengundang saya. Karena ini kalau sinergi antara BLU ini semakin ditingkatkan, maka ini akan semakin baik, lebih efektif dan lebih mempercepat apa yang kita harapkan. Dan apalagi kalau acara seperti ini Pak Marwanto bisa diadakan sebulan sekali, saya kira itu luar biasa dampaknya terhadap keluarga saya. Itu jangan dimasukkan hati Pak ya, tolong dimasukkan agenda aja. Saya akan siapkan waktu, Mama. Saya itu orangnya uang buat saya nomor 6 Pak, uang nomor 6. 1 sampai 5 kan Pancasila. Jadi setelah Pancasila saya langsung mikir uang. Tapi saya bangga sekali dan saya yakin sinergi BLU ini akan luar biasa berkembang ke masa yang akan datang, dibantu dengan peranan teknologi dan juga profesionalisme dari semua yang terlibat di dalamnya, karena terlihat kompak nih Pak, kompak ini yang dibutuhkan. Orang kompak itu seperti ini, dari manapun Bapak Ibu hadir diundang di acara ini kompak. Lihat duduknya menghadap sini tanpa ada yang mengomando. Ini kalau nggak kompak nggak mungkin ya Bapak ya. Lihat perhatikan, duduknya mau posisi kursi seperti apapun tetap menghadap ini. Ini kompak. Kita harus berbagi semangat, berbagi optimisme, karena hidup ini harus dimulai dari semangat. Kompak, kompak ini harus dijaga Bapak Ibu. Jangan, harus dirawat, walaupun sudah terasa, sudah ada, tapi harus dijaga, dirawat supaya bertambah. Karena kalau tidak dijaga, tidak dirawat, kekompakan ini bisa berkurang, bahkan hilang. Dan saya senang sekali, untuk menjaga itu butuh iman. Dan saya yakin dari Kementerian Keuangan, kemudian juga dari Dirjen Perbendaharaan dan semua kementerian yang hadir dan siapapun yang hadir di sini menunjukkan bahwa imannya ini sudah mantap gitu. Kalau di acara seperti ini Pak Marwanto mengundang komedian pelawak itu menunjukkan imannya sudah mantap. Tapi kalau yang diundang masih ustadz, itu berarti imannya masih labil. Ini benar. Benar kalau yang diundang pelawak itu berarti imannya sudah mantap. Lebih sering mengundang lebih mantap. Ngarep. Itulah tadi, dijaga, dirawat, kompak. Modal berikutnya apa? Tadi disampaikan di Kulon Progo ada perda yang berkaitan dengan merokok tadi Pak ya. Tidak ada billboard iklan rokok, sudah tidak ada. Justru diganti layanan masyarakat untuk berhenti merokok. Ini bisa ditiru, sangat bisa ditiru. Mohon maaf, saya ini sejak kecil anti rokok Pak. Makanya saya sekarang perokok. Bapak, ini bapak-bapak masih ada yang merokok? Saya itu anti rokok Pak sejak kecil. Ini sekarang saya jadi perokok itu karena saking antinya. Ini saya semangat saya sama dengan Pak Hasto. Bagaimana supaya rokok itu nggak ada, supaya rokok habis di muka bumi. Nah, kalau saya bakar pabriknya kan saya urusan dengan Pak Polisi. Makanya supaya rokok habis saya bakar satu persatu. Itu semangat saya anti rokok Pak, supaya rokok habis. Jadi bagi bapak yang tidak merokok itu berarti nggak anti rokok, membiarkan rokok tetap ada. Ayo dibakar dong. Ini saya tidak mengajarkan untuk yang tidak baik ya, tetap bagi yang tidak merokok itu sangat bagus, luar biasa, pertahankan, jangan coba-coba merokok karena itu berbahaya. Tapi yang sudah terlanjur ya, sudah terlanjur merokok seperti saya, tetap semangat. Saya selalu memberi optimisme ya. Pesan saya ke sesama perokok, jangan takut mati kalau merokok. Jangan pernah takut mati kalau merokok. Kan ada korek, bisa dinyalain lagi. Kalau nggak ada korek, nah baru repot. Merokok-rokoknya mati kok bingung, ambil korek nyalain beres. Jangan takut mati kalau merokok. Sekali lagi, yang tidak merokok jangan coba-coba merokok, itu berbahaya. Yang terlanjur merokok, saya sudah melakukan survei seperti Pak Hasto tadi juga survei. Saya survei,
perokok di seluruh dunia bahkan. Bagi perokok di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, dimanapun perokok itu paling enak, paling nikmat ternyata apa? Silahkan dicoba. Bagi perokok paling enak, paling nikmat mulai sekarang adalah stop dan berhenti merokok. Itu paling enak, paling nikmat. Stop dan berhenti merokok. Jadi kalau mau merokok harus stop, berhenti, duduk, ngopi. Itu paling enak, paling nikmat. Jangan sambil lari, stop dulu, berhenti, merokok. Nah gitu. Kalau sambil lari bisa keselak. Jadi paling enak, paling nikmat, stop, berhenti, merokok. Ya. Lagian saya didengerin. Tapi saya berani bicara seperti ini karena saya berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa pinter, pasti bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak salah. Jadi itu tadi ya. Jadi yang penting seperti itu. Dan yang berkaitan lagi dengan kesehatan, kadang-kadang ini mohon maaf, saya itu sangat peduli dengan kesehatan. Makanya saya menjaga penampilan dengan merawat kesehatan. Umur saya ini 49 Pak Arwanto, tapi kayak 48 Pak ya. Padahal 49 saya. Loh, jangan menyepelekan waktu 1 tahun, lama 1 tahun. Ya. Kalau nggak percaya Bapak Ibu silakan duduk di sini setahun, pasti terasa lama. Lama 1 tahun ya Pak ya. Kesehatan itu penting dulu. Ini mungkin ada yang punya pengalaman yang sama. Dulu saya itu sakit dikit aja, batuk, pilek, apa, panas dikit ke dokter. Sebelum umur saya kepala 4, masih 30-an gitu. Sejak umur saya kepala 4, ini mohon maaf kalau ada keluarga dokter ya, ini bukan bermaksud apa. Dokter Terawan juga ada. Mohon maaf, bukan bermaksud apa-apa nih dok. Ini hanya pengalaman pribadi dok. Saya sejak umur kepala 4, ini saya kapok ke dokter. Kalau menurut saya dok, ini dokter di Indonesia itu apa ya? Kepo. Bukan kepo, lebih apa ya? Ngurusi hal-hal yang bukan urusannya, itu lebih dari kepo. Kalau kepo itu cuma sekedar pengen tahu. Ini sudah ngurusi hal-hal yang bukan urusannya. Ini lebih dari kepo. Pernah waktu itu umur saya 41, awal 41 lah. Saya meriang, periksa ke dokter. Ditanya macam-macam, saya nyantai nggak apa-apa. Tiba-tiba dokter ini nanya, Cak Lontong punya gula. Ini dokter loh yang nanya. Cak Lontong punya gula. Ini sudah nyampuri urusan dapur saya ini dokter ini. Loh, saya mau punya gula, punya garam, punya cabai, punya merica, itu kan urusan saya. Kenapa dokter harus tanya? Saya langsung berdiri, dok mohon maaf ya, saya kesini meriang mau periksa, bukan mau ngajak dokter rujaan, saya bilang. Lalu ditanya punya gula atau enggak, dikira ngajak rujaan apa? Sejak itu dok, saya sakit nggak ke dokter. Bener, saya pertahankan. 2-3 minggu yang lalu saya pusing, saya bertahan, saya nggak ke dokter. Saya sampai pusing mikirin pusing saya. Ya tetap. Jadi pentingnya kesehatan harus dijaga. Sama dengan tadi kompak itu. Kompak tuh kalau sudah ada tetap dijaga supaya nggak berkurang, supaya nggak hilang. Kesehatan juga seperti itu. Walaupun sudah ada harus tetap dijaga supaya tidak berkurang apalagi hilang, bahaya. Makanya saya yakin sinergi BLU ini akan luar biasa karena sudah punya modal kompak, modal sehat, ini yang utama. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Modalnya sudah jelas, kompak sudah, sehat sudah. Berikutnya apa? Yang saya lihat dari Bapak Ibu yang luar biasa ini, orangnya sabar-sabar. Sabar ini jangan dikira, ini modal yang luar biasa. Orang sabar itu bakal lebar, bakal makmur. Kalau orang Jawa, orang sing sabar bakal jembar, bakal lebar, bakal makmur. Sabar sudah bisa terlihat. Bapak Ibu telaten nunggu saya, belum lucu ditunggu lucunya. Ya kan, kalau sudah lucu ketawa, ini kalau nggak sabar nggak mungkin. Dan sabar itu modal. Sudah ada tetap harus dirawat, harus dijaga supaya nggak berkurang apalagi hilang. Saya merawat, menjaga sabar, ini hanya sharing aja cerita ya. Saya sejak sekolah pertama kali saya melatih kesabaran itu SD tahun 77-78 waktu masuk SD waktu itu pertama kali saya 77 tahun 77.
Masuk sekolah jam 7 pagi. Peraturan sekolah saya waktu itu. Teman saya ada setengah 7 sudah datang. Itu kan nggak sabar, buru-buru. Loh, masuk sekolah jam 7 kok setengah 7 sudah datang, mau ngapain? Nggak sabaran banget. Memang kalau dia datang setengah 7 pelajaran dimulai, kan enggak. Kadang jam 6:15, wah itu lebih nggak sabar. Kalau saya sabar, sekolah jam 7 saya setengah 8 baru datang. Kadang jam 8, saking sabarnya. Dimarahin sama guru, muridnya sabar kok gurunya nggak sabar. Harus tetap saya latih ya, sabar. Ulangan dulu zaman saya sekolah, waktu 60 menit. Wah ada temen katanya pinter, baru 30 menit sudah dikumpulkan. Ini bukan pinter kesimpulannya, ini nggak sabar, buru-buru. Waktu 1 jam kok baru 30 menit dikumpulkan, ini kan nggak sabar. Ngaku pinter dari mana? Katanya pinter saya nyontek nggak boleh, kan aneh. Mungkin sebenarnya kesimpulan saya dia tuh nggak pinter. Kenapa saya nggak boleh nyontek dia? Karena dia takut ketahuan sebenarnya nggak pinter. Masuk akal nggak logika saya? Kalau cuma muter-muter gini aja nggak perlu panggilan prof. Ya. Jadi itulah bukti sabar tidak sabar. Kalau saya sabar, waktu 60 menit ya 60 menit. Kadang ditarik-tarik sama guru baru saya serahkan. Ulangan, saking sabarnya saya. 2 tahun saya dulu nggak naik kelas. Nggak bisa, dikeluarkan sama kepala sekolah. Loh, yang 2 tahun nggak naik saja sabar, kok kepala sekolahnya nggak sabar. Ini kadang-kadang kita itu bukan mengajari apa ya, tapi kok aneh gitu. Saya sebagai murid saya itu sabarnya minta ampun, punya guru kepala sekolah kok nggak sabar gitu. Ini pelajaran, hati-hati memilih sekolah, jangan jadi korban seperti saya. Ini pelajaran yang terpenting. Makanya sabar itu penting, harus dijaga, dirawat.